Shalom warga kerajaan, ada beberapa perkataan kuasa di dalam perjanjian baru. Yang pertama itu adalah dinamis, kuasa untuk mengadakan mukjizat. Yang kedua adalah exousia, authority, itu yang akan kita bicarakan. Masih ada lagi yang lain, kratos, kekuatan. Ada isko, kuasa efektif daripada doa orang percaya. Tetapi pertanyaannya adalah begini, Yesus pernah ditanya, dengan otoritas mana kamu melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan itu kepadamu? Kita harus tahu dalam Matius 21 ketika Yesus masuk ke yaitu ke Yerusalem melalui Golden Gate. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Bait Allah. Dan dia lakukan apa di sana? Dia ini langsung lakukan seperti KPK, saudara ya. Dia membalikkan meja-meja penukar uang, kita tahu itu sumber korupsi semuanya. Lalu kemudian melepaskan penjual burung merpati, domba, lembu dan sebagainya. Seperti saudara tahu, sumber korupsi ada justru di dalam Bait Allah. Siapa koruptor utama? Hanas dan Kayafas. Dan mereka, saudaraku, kalau ada orang tidak memberikan persembahan, mereka berkata, oh tidak baik. Sebab ini kafir katanya. Sebab yang berlaku waktu itu kan mata uang Romawi ya. Ada wajah dan tulisan Kaisar. Kalau itu mereka menjual yaitu mata uang kuno pada zaman kerajaan David dan Solomon. Tapi harganya pasti dilipat gandakan. Demikian juga kalau orang membawa domba kambing. Kurang baik ini. Tidak layak. Karena ini ada cacatnya. Bisa aja dicari begitu. Dan Yesus sangat murka, dia berkata, rumahku ya seharusnya jadi rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun. Dan pada saat itu saudaraku, bahkan orang buta dan orang lumpuh yang dibuat peraturan tidak boleh masuk Bait Allah disembuhkan semua. Di dalam Bait Allah waktu itu tidak ada puji-pujian, anak-anak kecil memuji Tuhan. Tidak ada yaitu peraturan-peraturan yang begitu ketat yang agamawi seperti itu. Dan mereka tanya, dengan otoritas mana? Dan dari siapa kamu terima otoritas itu? Kita tahu bahwa authority berasal dari akar kata author. Author itu adalah katakan penulis buku ataupun pencipta. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan sang pencipta sendiri, saudaraku. Ya, otomatis dia punya otoritas. Dalam Matius pasal 7, semua orang terkagum-kagum bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya power, tidak punya authority. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang lain. Menurut kamu, maka Yohanes Pembaptis itu otoritasnya dari surga atau dari manusia? Mereka tidak bisa jawab. Kalau mereka katakan dari surga, kenapa kamu tidak percaya padanya? Tapi kalau berkata dari manusia, takut pada orang banyak. Takut akan manusia, itu akan membuat banyak orang kompromi pada hari-hari ini. Banyak orang terutama di Amerika, itu tidak boleh salah. Manggil orang transgender. Kalau laki-laki jadi perempuan, tidak boleh panggil he, dia harus dipanggil she. Saya mau beritahu pada saudara, takut akan manusia adalah jerat. Tiru Tuhan Yesus, dia tahu otoritas datang dari Bapaknya. Dan sebagai warga negara kerajaan sorga, kita juga dapat power of authority. Kalau kita melakukan dalam nama Raja itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Karena itu saudara, hiduplah dalam otoritas Tuhan. Dan jangan takut, yaitu untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.